حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, marilah kita memulai majlis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dan kita lanjutkan dengan membaca 4 surah. Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Asr wal Asr, kemudian yang ketiga surat Al-Kautsar, lalu yang keempat surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Mudah-mudahan dengan mengawali majlis ini dengan membaca beberapa surat dari Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dari kitab suci Al-Quran kita. Untuk setiap huruf yang kita baca, semoga sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan 10 kebaikan. Allah menurunkan sakinah yang kita butuhkan untuk menghadapi segala macam problema hidup yang hingga sekarang harus kita hadapi, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disebut-sebut dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahmatullah, dalam tema meraih titik tertinggi kehidupan, sejak sebulan yang lalu saya sudah mulai menggunakan isi dari buku yang saya tulis ini, Growing with Unlimited Power, tumbuh dengan kekuatan tanpa batas. Jamaah rahmatullah, apakah semua orang yang masuk ke Masjid Al-Falah dan sholat maghrib itu tidak ada masalah? Maksudnya begini, apakah hanya kita saja yang punya masalah, ataukah sebaliknya setiap orang itu punya masalahnya, jamaah sekalian? Yang kedua, apakah
orang yang sedang ada uangnya, cash flow rekeningnya itu lancar, pendapatan perusahaannya itu terus positif, kemudian karyawannya itu menunjukkan produktivitas yang baik, kemudian keluarganya harmonis, apakah mereka tidak punya masalah? Apakah masalah itu hanya dihadapi oleh orang yang cash flow atau arus keuangannya di rekeningnya dan perusahaannya itu terganggu, kemudian anggota keluarganya pada sakit, kemudian usaha yang dikelolanya itu pertumbuhannya negatif, apakah hanya itu? Ternyata tidak. Baik orang yang sedang sehat maupun yang sedang sakit, sama-sama punya masalahnya sendiri-sendiri. Baik orang yang sudah dan sedang bagus ekonominya, atau sebaliknya, yang tidak bagus ekonominya, punya masalahnya sendiri-sendiri. Orang yang mungkin uangnya tidak terganggu, tidak punya masalah ekonomi, tapi mungkin problemnya datang dari harmoni keluarganya, jemaah. Tapi bisa jadi sebaliknya, orang yang sedang mengalami gangguan ekonomi, mungkin ada kelebihan pada harmoni keluarganya yang tidak didapatkan oleh orang lain. Atau keluarganya baik, usahanya baik, dan sekarang mungkin dia punya gangguan dan problema kesehatan. Tidak kurang-kurang kita bertemu dengan teman, ketemu teman lama, waktu teman SD, SMP, SMA, pas sekian puluh tahun kemudian di usia 56 atau 60, begitu diajak makan, kaget kita. Dia keluarganya lancar, usahanya bagus, tapi pas giliran makan, tiba-tiba dia bilang, enggak, saya mau hanya minum air putih saja. Saya tidak bisa makan A, B, C, dan segala macam. Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh jadi orang itu tidak punya masalah keuangan, tidak punya masalah harmoni keluarga, tidak punya masalah kesehatan, tetapi punya problem yang lain. Apa itu? Dia tidak ada orang yang meneruskan usahanya. Jadi dia datang ke kita, nanya A, nanya B, yang bisa diminta untuk menjadi penerus usahanya. Saya menyadari doa yang kita baca di antara duduk dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani, itu ini doa tidaklah lebih penting atau tidaklah lebih serius diucapkan oleh orang yang punya masalah dalam pengertian yang tadi. Tetapi semua orang pasti ada masalahnya kalau mengikuti kaidah ini. Mungkin waktu kita membaca Rabbighfirli, kita masalahnya di situ. Selain salah pada Allah, rasanya sampai 20 tahun yang lalu atau sampai 30 tahun, rasanya kita belum selesai minta maaf pada orang tertentu, jemaah. Ya. Atau mungkin masanya yang kedua, warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah. Kita ini mungkin Allah pasti menyayang kita, tetapi rasanya luka jiwa kita dan luka sosial kita tidak sembuh. Apa itu? Waktu SD, waktu SMP atau SMA, ada orang yang tidak baik hubungannya dengan kita, dan itu bertahan lama sampai sekarang, jemaah. Atau wajiburni, jemaah. Kalau bapak ibu hadirin sekalian mengatakan, Ustaz, saya ini kok malas ya, atau mengatakan saya ini kok tidak suka baca, yaitu kelemahan yang harus diperbaiki, dan kita mengatakannya dengan meminta wajibuni, sempurnakanlah saya ya Allah. Begitu. Warfa'ni, hadirin sekalian. Ada beberapa kali kita pasti karena ketemu orang, masuk ke masjid ngobrol, Ustaz, saya ini sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kenapa ya saya usaha itu tidak pernah naik-naik ya. Hidup saya tidak pernah beranjak, hanya begitu terus dan sekarang. Mungkin masanya di situ. Nah, jamaah rasulullah, salah satu bagian yang saya tulis di buku Growing ini, hadirin sekalian, ada bagian yang saya sebut dengan tanda-tanda kebangkitan hidup, jamaah sekalian. Boleh jadi hidup yang kita jalani tidak juga segera menunjukkan tanda-tanda datangnya kemajuan. Tidak untuk urusan uang saja, jamaah. Ya. Boleh jadi kita mengalami hidup yang tidak semakin maju. Sekali lagi bukan urusan uang, jamaah sekalian. Karena di masjid ini, yang masuk ke Masjid Al-Falah ini rata-rata hampir 90% tidak punya problem keuangan. Tetapi mungkin problemnya yang lain. Tidak mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Justru terutama disebabkan oleh cita-cita hidup kita yang biasa-biasa saja. Sekali lagi juga, cita-cita hidup itu bukanlah soal cita-cita uang saja, jamaah sekalian. Hadirin coba renungkan, jamaah sekalian. Beberapa 2 pekan ini saya mengajak hadirin sekalian merenungkan sebuah ayat, 2 ayat di dalam Al-Baqarah,
di surat kedua ayat 132, 133 jemaah. Ayatnya itu di ayat 133-nya adalah apakah engkau hadir saat Yakub itu hendak menghadapi kematian dan kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Saya merenung gini, kenapa ayat ini Allah letakkan di juz pertama di Al-Baqarah itu? Hadirin, mohon maaf jemaah sekalian, kita sudah pernah datang ke rumah sakit, ya kan, menjenguk keluarga yang sakit. Coba perhatikan, di rumah sakit itu kita datang takziah jamaah Allah, kemudian ternyata keluarga ini tidak dijaga 1-2 orang, bahkan mungkin 10 orang, tetapi yang duduk mendampingi yang sakit itu mungkin cuma 2 orang, yang lain pada di luar jamaah sekalian. Ya. Bahkan kasak kusuknya itu begini, kata dokter, ayah, kalau yang sakit ayahnya, ayah mungkin tidak akan lama lagi. Lalu terus gimana masa depan usahanya? Coba bayangkan, orang sudah mulai membicarakan usahanya sementara ayahnya belum meninggal. Hadirin coba perhatikan surat kedua ayat 133 itu. Allah menjelaskan, apakah engkau hadir pada saat Yakub menjelang menghadapi kematian, lalu dia berkata, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Jamaah rahimahullah, nanti kalau kita mau meninggal, jamaah sekalian, kira-kira kita bisa begitu enggak? Coba hadirin sekalian yang punya saudara 5, 4, 3, WA sekarang ini WA. Kita WA kepada, ayo ngumpul yuk 2 hari lagi di rumah orang tua kita, acaranya ada pengajian. Kira-kira mau datang nggak? Kemungkinan nggak akan datang. Ya. Tapi kalau WA-nya begini, 2 hari lagi mohon ngumpul, ada ayah mau bagi-bagi sebagian dari hasil usahanya, kemungkinan besar kita akan dapat 30 jutaan. Kemungkinan besar itu akan datang semua. Jangan. Ya. Hadirin, saya merenungkan surat kedua ayat 133 itu, apakah kalian menjadi saksi saat Yakub itu ketika hendak menyebut kematian, tiba-tiba dia mengatakan, nanti kalau aku meninggal, apa yang akan kalian sembah setelah aku? Dalam konteks soal kemajuan, apakah saya, hadirin sekalian itu, keluarga kita ini semakin maju dalam pengertian begini, untuk urusan sholat bersama, kemudian puasa, buka puasa bersama, untuk urusan baksos keluarga besar, untuk mereka bisa ngumpul. Tetapi jika sebaliknya, kita harus mengakui keluarga kita tidak benar-benar maju dalam urusan-urusan yang semakin mendekatkan kita pada urusan-urusan ukhrawi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kita, saya ingatkan pada saya sendiri, kalau hadirin punya anak atau ayah, istri, siapapun, lalu pergi dan pamitan pada kita, aku berangkat nak misalnya, kalau yang berangkat ayah, atau kalau yang berangkat, ya aku mau berangkat anaknya ini, atau macam-macam. Lalu kemudian begitu dia sudah 3 jam, 4 jam, 6 jam, tidak kita ingatkan, sudah sholat, sudah dan segala macam, yang kita tanya malah begini, kapan pulangnya? Bisa nggak bawakan saya oleh-oleh dan segala macam? Coba perhatikan. Cara kita itu berinteraksi dengan keluarga kita, apakah urusan-urusannya adalah urusan-urusan semata-mata dunia atau urusan-urusan ukhrawi tetapi tidak melupakan dunia. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa tanda bahwa hidup kita ini tidak menunjukkan kemajuan yang kita perhatikan. Yang pertama, kalau ibadah yang kita lakukan tidak terlalu memberi dampak bagi kita dalam menumbuhkan rasa rindu untuk beribadah kembali. Dan kita tidak memperhatikan kualitasnya. Hati-hati ya, kalau hadirin beribadah antara tepat waktu dan tidak tepat waktu, lalu tidak ada perbedaan rasa di hati kita. Jamaah sekalian. Ya. Hadirin tahu kan, kalau orang antri, misalnya masjid ini mengumumkan akan ada bagi-bagi zakat emalnya orang kaya, seluruh jamaah dapat. Karena jumlah zakatnya yang dibagikan itu sebesar 3 triliun, bisa bayangkan. Kemudian diumumkan hadis kanan, zakatnya mau diberikan besok pagi dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kemudian coba lihat. Pada waktu orang datang cepat jam 8, jam 10, dia senang kan? Tetapi pada saat orang itu datang jam 11, jam 12, di mana waktu sudah ini, orang menyesal. Apakah semenyesal itu kita waktu kita terlambat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau handphone kita itu, jamaah sekalian,
hadirin kalau baterainya habis, saya yakin akan mendekat ke semua ruangan ini yang ada colokannya, ya. Karena yang ditunggu adalah notifikasi, pemberitahuan, sebab ada kawan yang mau transfer uang lumayan banyak, 25 juta. Kalau tidak ada sambungan listriknya, nggak enak. Kita sadar nggak, jangan? Bahwa begitu kita ini membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah menyebut dirinya dengan seperti itu, la ta'khuduhu sinatu wal. Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, setiap saat mengurusi kita. Sementara kita diurusi Allah setiap saat, apakah sebaliknya? Kita justru malah mengalihkan perhatian kita untuk tidak mengingatnya, berterima kasih kepada Allah, merenungkan keajaiban dan keagungan kekuasaannya dan segala macam, jamaah. Orang justru repot menjaga koneksi internetnya itu setiap saat bisa terjaga, dan kalau bisa paket internetnya tidak boleh habis, jamaah. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau orang dicek apakah hidupnya itu menunjukkan tanda-tanda yang tidak maju, salah satunya adalah ibadah itu dia kerjakan biasa-biasa saja. Dia tidak mempedulikan antara ibadah itu tepat waktu dan tidak tepat waktu, antara ibadah itu berkualitas dan ibadah yang tidak berkualitas. Satu jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pas masuk ke sini tuh ada teman saya, dokter catur spesialis jiwa aja. Saya pernah ngisi halal bihalal tahun kemarin 2024. Yang ngadakan itu teman-teman dokter spesialis jiwa semuanya. Sebelum saya ceramah, saya nanya ke teman panitia dokter spesialis, Dokter Farid namanya, Dok, biaya untuk dosis orang yang konsultasi stres dan segala macam itu berapa? Mahal, Ustaz. Bisa satu kali stres itu 300.000 untuk stres dan segala macamnya. Hadirin sekalian, pada waktu kita salat maghrib dan nanti kita salat isya, salat tahajud nanti, kita bisa menghilangkan problema psikologis apa saja. Stres, tertekan, takut, khawatir, kemudian bingung. Yang itu kalau hadirin datang ke dokter spesialis jiwa minta obatnya bisa 5 resep, dan satu resep bisa 300.000, dan bisa 5 resep bisa 1,5 juta. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gratis, jemaah sekalian. Tinggal kita memperhatikannya dengan baik atau tidak. Itu satu, jemaah sekalian. Oleh karenanya dari forum yang ini saya berharap agar kita mulai memperhatikan pertama kualitas ibadah kita, yang kedua kuantitasnya, dan yang ketiga konsistennya atau keistiqomahan ibadah. Karena dampaknya pada rohani dan jiwa kita itu luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang pertama itu. Yang kedua, hadirin, mungkin pas tadi sholat maghrib, hadirin sekalian janjian ketemu dengan seseorang. Hadirin janjinya kita ketemu di Alfa jam 18.00 misalnya. Tadi kan maghrib kita masuk jam 17.30 berapa itu? Ya. Hadirin sudah datang di sini sebelum jam 18. Tapi orang yang berjanji dengan kita sudah datangnya terlambat, dia sama sekali tidak mengatakan minta maaf dan segala macam. Kalau ada di antara kita, jamaah sekalian, yang mengalami keterlambatan janji, keterlambatan membayar hutang, jamaah sekalian, kemudian A, B, C, D, di mana karakter kita tidak tepat waktu, tidak tepat janji dan segala macam, dirasa mencederai hubungan kita dengan orang lain, dan kita tidak merasa perlu mengadakan perbaikan. Hati-hati. Hidup yang tidak menyadari bahwa karakter kebiasaan kita itu tidak perlu diperbaiki, itu kemungkinan besar tidak akan pernah memajukan kita, jamaah sekalian. Itu yang kedua. Ya. Kawan-kawan yang masuk sini rata-rata banyak orang profesional, orang kantoran dan segala macam. Atau sebaliknya, pekerja mandiri yang punya usaha. Siapapun yang bekerja dan dengan urusan orang lain, sekali orang tidak tepat waktu, tidak tepat janji dan segala macam, selesai. Kalau ada orang mengeluh kepada kita tentang sulitnya ekonomi, hadirin bisa cek saja saat dia ibadah dan saat dia berurusan dengan orang lain. Kalau saat ibadah bisa langsung kita lihat habis sholat berdoa atau tidak, ya. Kalau dia bercerita tentang dirinya dan interaksinya dengan orang, kita tahu bagaimana interaksi dia dengan orang lain. Cenderung tinggi hati, tepat waktu, menghargai orang lain, kemudian seenaknya sih, dan kelihatan kalau kita ngobrol 30 menit sudah kelihatan orang. Nah, kalau orang merasa ketika ngobrol dengan kita itu sebagian dari karakter dan perilakunya itu tidak
dia sadar sebagai sesuatu yang buruk, kemungkinan besar hidupnya tidak akan pernah maju. Karena cerita semua orang yang maju itu adalah cerita semua orang yang karakternya diperhatikan dengan sangat baik. Begitu. Hadirin, bagian dari doa duduk di antara dua sujud, wajiburni, ya Allah, itu minimal artinya 3. Wajiburni itu, ya Allah, tutuplah aibku. Atau yang kedua, wajiburni itu adalah sempurnakan apa yang kurang dalam diriku. Atau artinya yang ketiga, wajiburni itu artinya adalah perbaikilah diriku. Yang paling penting di antara sekian banyak yang penting untuk diperbaiki setelah ibadah adalah memperbaiki karakter jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian. Kalau kita tidak suka membaca, tidak suka menambah ilmu dengan bacaan dan ilmu yang beragam apapun ya, maka kemungkinan besar hidup juga tidak akan bertambah maju. Ini urusannya bukan cari uang, jamaah sekalian. Kalau hadirin punya cucu, punya anak, jamaah sekalian ya. Sementara anak dan cucu kita itu butuh pendidikan, butuh bantuan untuk berkembang, kita butuh belajar, jamaah sekalian. Ya, butuh belajar. Nah, ini buat saya sudah punya 8 cucu, jamaah sekalian. Bapak, ibu-ibu di ruangan sana yang punya cucu, ini adalah kesempatan kedua. Karena mungkin kesempatan pertama anaknya itu tidak bisa baca Quran dari dia, tidak bisa baca tulis dari dia, tetapi dari gurunya. Nah, kalau punya cucu, kesempatan kedua datang. Apa itu? Dia bisa mengajari cucunya untuk baca Al-Quran, mengajari cucunya untuk bisa baca tulis, apa yang tidak pernah dilakukan dengan baik pada waktu dia punya anak. Saya punya teman di Jakarta itu ya, anaknya itu kurang lebih 12. Tapi 12-12-nya itu hafal 30 juz. Dan komitmen ibunya, waktu ketemu dengan saya berjanji bahwa anak saya itu harus bisa baca Al-Quran pertama-tama dari saya dulu. Begitu. Makanya hadirin, kalau misalnya anak pertama tidak bisa dibegitukan, anak kedua, ketiga itu. Dan itu kita menuntut untuk mempelajari ilmu lebih banyak. Jamaah sekalian. Begitu. Kita mempelajari ilmu sekali lagi, bukan Ustadz kita ini sudah tua pensiunan, sudah nggak ada hubungan. Bukan. Ilmu yang bisa kita miliki dan kita cari dan kita ajarkan kepada orang lain memungkinkan kita akan mendapatkan pahala jariah. Hadirin pernah membayangkan kalau di grup-grup WA kita itu ada berita kematian ya, teman alumni SMP, SMA, macam jamaah. Hadirin cepat cek berapa lama orang ngobrolkan orang yang meninggal itu. Berapa lama kira-kira? Seminggu udah nggak ada beritanya. Tapi kalau hadirin adalah orang yang punya dedikasi mengajarkan ilmu, berbagi pengetahuan, keahlian, apapun ilmunya itu, mungkin akan terus menjadi pembicara. Walaupun kita tidak mengharapkan itu. Nah, kita perlu menambah ilmu itu agar kita mendapatkan salah satu pintu amal jariah yang oleh Rasulullah sampaikan, kalau kita mengajarkan dan ilmu itu terus bermanfaat. Ya. Saya punya adik, jamaah sekalian. Saya 8 bersaudara. Adik saya yang sudah meninggal itu yang nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 itu meninggal waktu saya masih SD kecil. Yang nomor 5 meninggal pada saat saya sudah berkeluarga. Dan adik saya yang nomor 5 itu belum sempat berkeluarga. Saya merenung, siapa yang mendoakan adik saya gitu ya. Ya. Kalau dia bersuami dan punya anak, sudah jelas anaknya akan mendoakannya. Tapi kalau ada orang meninggal, dia belum sempat menikah, belum sempat punya anak, siapa yang akan mendoakan dia? Ada kemungkinan dia mendapatkan pahala amal jariah. Apa itu? Ilmu yang pernah diajarkan pada saat-saat dia masih hidup. Saya ingat adik saya ini perempuan, lulusan fisika IKIP atau UNESA Surabaya. Waktu masih kami tinggal di Brebek itu, dia suka ngumpulkan anak-anak kampung itu dan mengajari baca tulis Al-Quran. Ya. Saya dalam hati, saya ingin melanjutkan apa yang pernah dia rintis di masa-masa hidupnya. Saya dan hadis sekalian, jangan menganggap Ustadz di kantor ya segitu-gitu Ustadz mentok Ustadz mau belajar dan ngambil sertifikasi apa saja sudah saya. Enggak. Kita perlu belajar banyak ilmu dan mungkin ilmu yang kita pelajari kita bantukan pada tetangga, pada sepupu dan siapa yang dengan ilmu itu mereka bisa berdaya, mampu, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kata Rasulullah SAW, pahalanya akan terus mengalir karena ilmunya itu yang bermanfaat. Dengan logika seperti itu kita akan terus mencari ilmu. Jamaah sekalian. Oke. Hadirin kalau pernah ingat Bang Andino ya dalam acara Kick and Day itu pernah beliau mewawancarai seorang wanita yang S1-nya baru dia mulai di usia 68. Dan baru selesai S3-nya di usia 75 tahun. Aktivis gereja. Terlepas dia siapa, tapi membuat saya dan kita merenung.
Adakah kita punya dedikasi seperti itu jamaah? Mau terus mencari ilmu, tentu saja Al-Quran, Islam, dan yang lain, ilmu yang lain, kan itu akan bermanfaat. Saya pernah sampaikan di forum ini jamaah sekalian, kantor KPP pajak di Noyo itu, ya, di sebelahnya pom bensin tuh, salah satu pensiunannya namanya Bu Sri Rahayu. Dia pensiun di usia 58, mendaftarkan jadi santriwati di Gria Al-Quran di Suara Muslim Surabaya itu, dengan statusnya nol sama sekali, tidak bisa apa-apa tentang Al-Quran. Belajar dari nol, dan 7 tahun kemudian dia punya hafalan 15 juz. Nah, hadirin, sekarang jangan lihat kantor. Ustadz, percuma Ustadz belajar buku apa saja, toh gaji saya mentok nanti, paling mentok jadi kepala cabang. Saya guru Ustadz, paling mentok nanti jadi kepala sekolah, gajinya sekian-sekian. Jangan, Mas. Ilmu itu kita pelajari untuk berbagai kepentingan, yang paling fundamental, salah satunya adalah agar kita mendapatkan, salah satunya adalah pahala yang terus bersambung buat kita semua. Hadirin bisa kebayang, jasanya Abu Bakar dan Utsman, di antaranya adalah melakukan kodifikasi, penghimpunan ayat Al-Quran disatukan dan diperbanyak. Betapa dahsyatnya itu, ya kan? Bagaimanakah jasa para sahabat penghafal Quran, yang ketika Al-Quran itu disatukan, mereka diundang oleh Abu Bakar dan Utsman dan diminta mengoreksi. Betapa besar jasanya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan segala macam yang terus menyampaikan ini. Betapa besar jasanya para salafus soleh kita, Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Jauzi, dan segala macam, yang buku dan kitab-kitabnya terus kita baca, ya Mas. Begitu. Hadirin, saya besok pagi itu ada kajian subuh di dekat rumah saya. Kalau mau berangkat itu, saya suka mengamati gini. Menjelang subuh ini, ada orang yang masih, ini sudah adzan ya, masih memegang handphone, ya, layar handphone itu digeser-geser ya. Iya. Nah, kadang saya amati di warkop. Di warkop itu sudah ada yang kopiahan, sarungan. Dia mau ke masjidnya. Tapi ada yang nggak berpakaian itu. Kasihan ya. Saudara-saudara kita yang begitu, yang karena berbagai hal tidak mengerti A, tidak mengerti B, dia taunya hanya, ya kalau punya uang, duduk di warkop, menikmati satu gelas kopi, ngobrol, menjaga paket internetnya tidak habis, dan tidak tahu bahwa ada waktu subuh, ada kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala macam. Begitu. Nah, hadirin, saya lanjutkan. Satu, soal ibadah, yang kedua soal karakter, yang ketiga adalah soal ilmu. Yang keempat adalah, kalau kita terbiasa dengan bekerja tanpa memperhatikan kualitas, ya. Jadi saya suka mengamati ini. Kalau ada yang orang janjian, tidak pernah memperhatikan soal ketepatan waktu. Kalau dia sebagai seorang guru tidak pernah memperhatikan soal datang sebelum waktunya mengajar. Kalau dia punya tamu, lalu tamunya itu dia temui dengan hanya berpakaian kaos oblong dan tidak pernah disambut saat mau pulang itu untuk Pak hati-hati di jalan dan segala macam. Kalau dia bekerja dengan tidak memperhatikan kualitas kerjanya, kemungkinan orang itu hidupnya tidak akan pernah maju, jemaah. Dan ini bukan cerita soal tentara, soal profesional di kantor, bahkan tukang becak, tukang parkir, kemudian penjual soto, ada yang begitu, jemaah. Ada yang pernah kalau beli soto atau tautek, perhatikan, ada sebagian penjual tautek itu yang ember, tempat mencuci piring yang kotor itu, dia mesti ganti airnya. Kenapa? Pak, jangan Pak. Pembelinya banyak. Saya harus ganti dan saya harus memastikan piring yang saya cuci itu, saya cuci di air yang sangat bersih. Itu bagus. Ya kan? Ada waktu kita mau beli soto, kita minta piring tambahan untuk nampung nasi yang kan. Pak, sebentar Pak, itu piringnya belum dibersihkan. Padahal sudah kelihatan bersih. Kalau ada orang yang bekerja seperti itu, kemungkinan hidupnya akan maju. Tapi kalau ada orang yang standar kerjanya itu seenaknya sendiri, sekarang dulu waktu masih ada rem bemo di Surabaya, ya, ayo Pak, satu penumpang lagi sekarang kita jalan. Begitu satu penumpang masuk, nggak jalan-jalan, ya kan? Nah, banyak hal begitu. Atau marbot masjid, tukang parkir. Begitu orang menunjukkan standar kerja yang bagus, biasanya hidupnya akan semakin baik. Saya pernah cerita di Masjid Al-Falah ini, rumah saya di Tropodo itu punya tukang sapunya perumahan namanya Rudi.
itu gajinya 1,5 juta. Tapi Rudi ini naik kelas jangan. Orang-orang satu perumahan itu karena hanya 2 gang, satu gate, satu pintu. Orang-orang satu perumahan itu jamaah rukbah suka minta bantuan dia. Kalau ada paving yang patah, dia diminta memperbaikan paving cat ya. Kalau ada pagar yang catnya luntur, dia disuruh ngecat. Kalau ada genteng yang bocor, dia menerima pekerjaan kecil-kecilan perbaikan rumah itu. Sampai sekarang sudah bisa menangani pekerjaan membangun kamar mandi macam-macam sudah semakin dan sudah tidak lagi menjadi tukang sapu. Tapi ini urusan bukan soal nyari uang. Dalam urusan apa saja, Mas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rukbah setidak-tidaknya 4 hal itu harus kita perhatikan agar hidup kita ini bergerak semakin maju. Ibadah, yang kedua karakter kita, yang ketiga ilmu, dan yang cara kita bekerja di dalam hidup. Hadirin, nanti kalau hadirin mau cangkruk dulu di sebelah utara masjid, mau ngobrol dengan semua orang yang dapat semua itu. Dapat. Saya kadang-kadang respect ada orang yang cuma jualan apotek sesuatu. Saya gitu ngobrol, dia bilang dia udah punya sawah, dia di desa, dia udah punya rumah ya, nggak ada hutang ya, anaknya pada sukses dan segala macam. Begitu. Kenapa begitu? Ya, hidup itu dijalani dengan memperhatikan setidaknya 4 hal tadi. Tapi tidak kurang-kurang orang yang masuk ke masjid ini kelihatannya begitu sholat, kontak mobilnya ditaruh, dia bermobil, iya kan? Kemudian begitu sholat kita juga lihat handphonenya 2, wah ini orang ini. Tapi begitu kita ngobrol, berkenalan dengan dia, ternyata kondisi hidupnya bisa jauh lebih ruwet dari kontak mobil dan jumlah handphone yang dia taruh aja, Mas. Gitu. Nah, hadirin, saya ingin mengatakan untuk itulah setiap kita harus punya cita-cita yang harus dinaikkan. Bukan sekadar untuk uang, tetapi kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hal ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kita bisa punya cita-cita yang lebih besar? Dalam urusan, kalau ditanya, cita-cita kita itu yang tertinggi apa sih? Uang sudah. Ya. Kemudian macam-macam sudah. Kita punya cita-cita yang tertinggi kalau kita ngikuti doa itu, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu bisa kita jadikan garis untuk mengontrol hidup. Kita ingin menjadi orang yang semakin diampuni oleh Allah. Menjadi orang yang semakin disayang oleh Allah dan manusia. Menjadi orang yang semakin bisa menyempurnakan diri apa yang kurang. Menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang rezekinya semakin dibuka oleh Allah. Tetapi menjadi orang yang wahdini. Rezeki dibuka, pangkat dinaikkan, tetapi kita masih tetap mengikuti hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita butuh wa'afini, kita butuh sehat agar kita bisa nabung amal soleh sebanyak mungkin. Jadi teman-teman, Bapak, besok pagi kalau mau jalan kaki, jangan jalan kaki lalu fotonya ya di-upload di Facebook ya. Lalu Strava namanya? Ya, Strava itu jalur jalur lainnya itu diinikan. Yang paling penting kita sehat itu agar kita kuat beribadah, agar tugas menafkahi anak dan istri itu tertunaikan dengan baik. Dan oleh karena kata Rasulullah, sebagian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sore hari kelelahan mencari rezeki. Yang paling penting dengan kesehatan itu tahajud, kita bisa tahan lama, baca Quran kita tidak cepat ngantuk dan segala macam. Yang lain-lain, kalau orang bilang, Pak, kemarin saya ketemu di lapangan KONI, kok nggak ada fotonya dan sekarang itu urusan lain maksudnya. Gitu. Tapi jangankan lari di lapangan olahraga, bahkan orang memutari Ka'bah pun kadang-kadang di posting ya, lalu menikmati saat-saat khusyuk beribadah pada Allah. Makanya beberapa travel itu sebelum memulai tawaf itu minta, Bapak, Ibu-ibu minta tolong ibadahnya selesaikan. Kalau mau foto, upload nanti saja biar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Toh juga kalau foto kita dikomentari, video kita dikomentari di Facebook, di IG dan segala macam. Coba cek nomor rekening kita, ada nggak tambahan uangnya? Nggak ada. Kita hadirin kalau memikirkan dan merenungkan agar kita mendapatkan ridho Allah, petunjuk Allah, rezeki dan pertolongan Allah itu, apapun yang datang dari Allah itu akan lebih kita dahulukan daripada yang lain. Bahkan
Hadirin kalau nanti umroh hanya jangan heran ada jamaah umroh itu video call. Ya. Masalahnya anggota keluarganya di seberang sana itu sedang di tempat tidur, sedang bagian-bagian tidak sempurna. Jadi kita jadi ngintip begitu segala macam. Banyak begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar cita-cita hidup kita menjadi lebih baik, pertama desakan dan kesadaran kita dari lingkungan pertumbuhan kita itu harusnya bisa mengangkat cita-cita kita. Maksudnya gini, hadirin mungkin nanti pulang ada yang rumahnya itu pasti ngelewati satu gang, gangnya itu biasa di situ anak-anak muda cangkruk. Mulai cangkruknya biasa saja sampai yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu cangkruk, ada apa namanya? Ada minuman keras. Saya yakin kalau kita melewati rute itu, kita akan punya cita-cita yang lebih tinggi. Apa itu? Mudah-mudahan saya, anak saya baik. Mudah-mudahan keluarga saya bisa berbagi kebaikan pada mereka itu. Dan mereka bisa menjadi berubah sedikit demi sedikit. Begitu ya. Nah, lingkungan pertumbuhan kita seperti itu biasanya akan mendesak kita agar kita tidak sekedar seperti yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Karena kalau hanya mencaci maki, mencela ya, orang-orang seperti itu gampang. Tetapi menjadi teman, sahabat, tersenyum, berbagi kebaikan, menularkan kepedulian, mereka tergerakkan, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Jamaah sekalian. Jam berapa? Oh ya, 18.34. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, yang kedua adalah kalau kita selain didorong oleh desakan lingkungan kita, yang kedua adalah idealisme. Apa idealisme kita sebagai seorang muslim? Saya ingin sampaikan di surat ke-7 ayat 126 ada idealisme, yaitu Rabbana hablana, Rabbana afriq alaina sabara wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan wafatkanlah aku sebagai orang yang berserah diri kepada Engkau. Saya, hadirin sekalian, cerita orang yang meninggal pas sholat, cerita orang yang meninggal pas khutbah Jumat, cerita orang yang meninggal pas baca Al-Quran, cerita orang yang meninggal pas mau ke masjid, jemaah sekalian, cerita orang yang meninggal pas berjalan ke rumah orang miskin untuk mengantarkan, itu adalah idealisme kita yang kita inginkan. Kita ingin menutup hidup ini dengan cara yang seterhormat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin meninggal seterhormat itu, maka semua hal pasti kita perbaiki. Ibadah diperbaiki, karakter diperbaiki, ilmu dicari, kemudian berurusan dengan orang lain diperbaiki. Saya tidak persis tahu dan hafal namanya. Salah satu video yang bahkan viral di mana, di TV itu, di Jawa Barat atau Banten itu, ada pelebaran jalan sampai akhirnya sebuah kawasan pemakaman umum itu harus dipindahkan. Di situ bukan makam ulama besar, makamnya seorang guru ngaji kampung. Sudah puluhan tahun, bahkan 30 tahun. Begitu dibuka, dipindahkan, mayatnya masih utuh. Dan orang-orang yang pernah menjadi murid ngajinya itu menjadi saksi semuanya. Nah, kalau kita punya idealisme seperti itu, jamaah sekalian, uang yang kita cari, anak-anak yang kita sekolahkan, kemudian orang tua yang kita biayai dan kita bangunkan rumah, kemudian bisnis yang kita kelola itu, menjadi sarana kita untuk menjadikan kita husnul khatimah, pasti kita akan serius, jamaah sekalian. Pasti kita akan serius. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sepotong cerita dari teman yang hadirin mungkin kenal, Masjid Pemuda Indonesia yang setiap hari ngasih makan. Saya kenal pendirinya dan orang tua yang kenal. Jadi ceritanya pendirinya itu suatu saat dia makan dengan istrinya karena pengusaha muda, berdua itu habis 600.000 jamaah. Pas dia mau pulang, kan, ada tetangganya yang pemulung lah gampangnya, itu meninggal, hanya gara-gara kurang makan. Akhirnya suami istri ini mengalihkan program makan gratisnya itu menjadi gabung dengan masjid yang kemudian dia kelola. Jadi masjid itu akhirnya tiap hari ngadakan makan siang gratis. Hanya karena dia ingin menjadi orang yang rasa tidak pedulinya yang sempat dialami, dia makan 600.000 sementara tetangganya meninggal hanya gara-gara kurang makan. Nah, oleh karenanya jamaah rakullah, jadikanlah semua hal yang ada di sekitar kita itu sebagai pemicu kesadaran untuk memperbaiki hidup kita dan mengejar idealisme kita. Yang ketiga, jamaah rakullah, kalau kita punya perangkat ilmu dan keahlian yang lebih tinggi, biasanya cita-cita kita akan cenderung lebih bagus. Saya yang terakhir ini kan hadirin
bumi kita ini sedang berada pada posisi yang paling jauh dengan matahari ya. Biasanya jaraknya kurang lebih kira-kira 92 juta kilometer, sekarang di posisi 152 juta kilometer. Sehingga AC yang sudah dingin di rumah ketambahan dinginnya di luar itu makin dingin. Tapi satu lagi fakta. Bumi ini kan mengalami rotasi bumi sama mengalami revolusi ya. Rotasi itu berputar pada sumbunya, revolusi berputar mengelilingi matahari. Nah, tapi kita tidak merasa aja maksudnya. Saya kebayang tuh kalau kita ini kerasa kayak naik besi aja maksudnya. Tapi Allah Maha Dahsyat, mengatur semua dengan penuh ketelitian sehingga walaupun bumi berputar secepat itu, kita mendapatkan rasa nyaman. Nah, semakin kita ini meningkat ilmu dan pengetahuan kita ingin semakin menjadikan hidup kita ini lebih baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan yang terakhir yang saya sampaikan, keempat, pengalaman-pengalaman hidup kita dan orang lain yang seharusnya membuat kita harus menjadi semakin baik. Kita pernah mendengar pengalaman hidup yang tidak enak dari orang lain, kita juga mengalaminya. Semakin kita melihat ke belakang pengalaman-pengalaman hidup yang tidak baik tentang ilmu, kesehatan, tentang uang, kita berjanji semua apa yang terjadi tidak baik di masa lalu itu kita akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Jadi nanti waktu kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, jangan biarkan setiap potongan doa itu kosong dari keinginan sesuatu, tetapi renungkanlah di setiap bagian itu pasti ada sesuatu yang kita ingin minta pada Allah. Di Rabbighfirli kita ingin minta diampuni dosanya, di warhamni kita ingin minta menjadi orang yang disayang Allah dan disayang sesama manusia. Di wajibuni kita menjadi orang yang ingin bisa menyempurnakan apa yang kurang dan tidak sempurna. Di warfa'ni kita ingin menjadi orang yang semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di warzuqni sudah jelas kita ingin menjadi orang yang bertambah rezeki yang berkah dari Allah dan seterusnya sampai akhir wa'fu anni, menjadi orang yang bagaimanapun kita berikhtiar berbuat baik selalu saja ada salah dan kita harus terus memperbaiki diri. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita setiap saat untuk terus memperbaiki hidup kita sebagai rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan memuliakan kita dengan akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian yang lain di pertemuan sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.